Dan pemirsa, kasus pembebasan 9 WNI yang sempat ditahan oleh pihak Israel akhirnya menjadi perhatian publik. Bukan hanya dari sisi kemanusiaan saja, tetapi juga hubungan internasional. Menariknya, meskipun Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik resmi dengan Israel, namun proses komunikasi serta diplomasi tetap dapat berjalan melalui negara ketiga. Lalu seperti apa sebenarnya mekanisme diplomasi semacam ini bekerja dan apa makna bagi posisi Indonesia di mata dunia? Untuk membahasnya kita sudah terhubung dengan Teguh Reza Syah, selaku pakar hubungan internasional Presiden University. Ya, selamat malam Pak Reza. Selamat malam Indonesia, salam dari Presiden University. Iya, selamat malam. Terima kasih telah bergabung bersama kami untuk membahas ini. Sebelumnya Pak Reza nih, mengingat Indonesia dan Israel tidak memiliki hubungan diplomatik resmi, lalu bagaimana sepertinya Anda melihat keberhasilan pembebasan WNI ini dari perspektif diplomasi internasional sendiri? Terima kasih. Dalam ini pertama, kita ini kan harus konsisten dengan konstitusi kan, di mana tujuan kita mendirikan negara ini adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia. Dalam konteks ini pemerintah dan masyarakat itu satu ide. Kita sama-sama mengerti bahwa yang ditawan itu anak-anak kita harus kita lindungi. Itu yang pertama. Dan kedua, kita mengoptimalkan diplomasi global ya, terutama sekali dengan 4 negara. Italia, Yordan, Mesir, dan Turki. Kemudian juga kita juga terlibat dalam penggalangan opini internasional, dan ini yang kita lihat di media massa kan. Tapi yang perlu kita dalami adalah kita ini memiliki kesepahaman dengan 21 negara lain yang warga negaranya tertahan di Israel, dan juga dengan 39 negara lain yang konon anggotanya itu belum ditahan, tidak sempat tertangkap. Negara itu adalah Jerman, Amerika Serikat, Argentina, Australia, Bahrain, Brasil, Aljazair, Maroko, Perancis, Afrika Selatan, Inggris, Irlandia, Spanyol, Italia, Kanada, Mesir, Pakistan, Tunisia, Oman, dan Selandia Baru. Jadi dengan 21 negara ini, dalam bayangan saya, itu sudah terjadi hubungan diplomatik tingkat bilateral. Terus kemudian juga pada saat yang sama, secara teori ya, Indonesia berupaya sebisa mungkin menggalang solidaritas dengan negara-negara yang dimana kita berhimpun dalam banyak organisasi-organisasi, misalnya dengan Argentina dalam konteks kerjasama Selatan-Selatan, dengan Australia dalam konteks hubungan bilateral, dengan Amerika Serikat dalam konteks hubungan bilateral plus comprehensive strategic partnership. Jadi dengan semua negara tersebut kita mengupayakan, karena harus diakui kita nggak punya hubungan diplomatik. Jadi Israel itu tidak akan dengar Indonesia. Tapi kalau Indonesia terhimpun bersama puluhan negara dan kita sama-sama bersuara di level PBB, dan tentunya hal ini akan sangat didengar oleh Israel, karena pada saat yang sama Israel ini sangat ketakutan karena ini menyangkut manusia dalam jumlah yang sangat besar, sekitar 450-an yang ditahan, dan otomatis Israel mendapat kritikan dunia dari aspek hak asasi manusia. Dan untuk itu kita hendaknya juga sadar bahwa ini adalah keberhasilan kolektif. Pemerintah bekerja keras, masyarakat mendukung, kemudian opini global berjalan, kemudian hubungan diplomatik Indonesia berjalan terus, dan ini dimonitor terus oleh Presiden Republik Indonesia. Dan juga Israel sedang kesulitan sekarang karena mereka sedang berperang melawan Iran. Kemudian mereka memiliki masalah di perbatasan, dan kalau urusan 450 warga ini tidak terselesaikan, maka reputasi Israel akan semakin rontok, apalagi saat ini Presiden Benyamin Netanyahu sedang berhadapan dengan masalah hukum di dalam negeri. Terus pada saat yang sama Netanyahu dengan Itamar Ben-Gvir, yakni National Security Minister, itu sedang tidak akur. Jadi hal ini tampaknya mempersulit Israel untuk lama-lama menahan, akibatnya langsung dideportasi, antara lain yang paling mudah ya ke negara yang dia punya hubungan diplomatik, yakni Turki. Ini merupakan suatu prestasi kerja bagi pemerintah Indonesia. Demikian. Baik, Pak Reza, ini berarti bisa dikatakan bahwa peran negara ketiga tentunya atau organisasi internasional dalam membantu komunikasi pastinya penting gitu ya dalam kasus seperti ini. Lalu seberapa sulit sebenarnya proses negosiasi pembebasan sandera sendiri di wilayah konflik, Pak Reza?
Saya tidak memiliki informasi A1 soal ini ya. Tapi tentunya kita harus berterima kasih kepada pemerintah Indonesia yang diplomatnya itu bekerja 24 jam dan terus-menerus. Karena ini nyawa masyarakat, nyawa warga Indonesia itu dipertaruhkan. Kemudian untuk itu kita juga pasti berbicara soal biaya kan. Biaya ini sangat besar karena kita berhadapan dengan sistem keuangan yang sedang tidak stabil saat ini, di mana dolar itu semakin berat kalau dilihat dari perspektif RI. Kemudian juga kontak-kontak itu kan terus dibangun dengan pemerintahnya, dengan masyarakatnya, kemudian dari organisasi internasional yang ada di sekitar itu, kemudian juga dengan organisasi-organisasi swadaya masyarakat. Itu semuanya harus dihubungi, semua itu harus didekati. Karena kalau ada saja jalur-jalur yang kosong, maka berpotensi diplomasi kita itu gagal. Karena itu perlulah kita benar-benar menjalin hubungan dengan semua negara di dunia, ya kecuali dengan Israel, karena urusannya adalah bertentangan dengan konstitusi Indonesia. Lalu banyak publik menilai masuk Indonesia ke BOP bisa menjadi jembatan komunikasi tentunya di tengah konflik yang ada saat ini. Lalu apakah pandangan terkait harapan tersebut tepat secara hubungan internasional yang terjadi saat ini? Saat ini BOP sedang bermasalah ya, karena Amerika Serikat menggunakan BOP untuk membenarkan eksistensinya dalam menyerang Iran. Kemudian pada saat yang sama negara-negara dalam BOP itu tidak dikonsultasikan oleh Amerika Serikat. Jadi tampaknya kalau kita menggunakan jalur BOP ini tidak akan berhasil, karena justru dalam BOP itu ada potensi Israel menekan Indonesia. Karena kita tidak punya hubungan diplomatik, bisa saja Israel mengatakan kami berusaha memilah 450-an yang anti-Israel tersebut ke dalam klasifikasi, misalnya mereka yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel dan yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, dan ujung-ujungnya kita berada pada titik terakhir di mana 9 warga negara Indonesia itu akan terlunta-lunta dan akan mengikuti persidangan yang panjang. Karena bagi Israel, Palestina itu adalah masyarakatnya teroris dan organisasi-organisasi di sana adalah juga teroris, maka kedatangan flotila ini dapat dianggap mendukung terorisme. Karena itu Israel bisa saja memberlakukan hukum yang sangat ketat, dan hukum itu tidak bisa dibenarkan karena proses penangkapannya sendiri itu bertentangan dengan hukum internasional, dan kalau kita ikuti titik-titik penangkapan itu ada yang berdekatan dengan Siprus, dan ada juga yang berada persis di tengah-tengah laut internasional. Jadi untuk itu Israel banyak memiliki kelemahan-kelemahan, dan kalau diekspos oleh dunia, mereka akan malu sendiri. Nah, karena itu saya pikir Indonesia sudah benar tidak menggunakan jalur Board of Peace tapi jalur PBB, dan untuk itu tentunya kita juga berkinerja dengan United Nations Special Rapporteur. Tokohnya adalah Francesca Albanese, dan juga dengan United Nations Human Rights Office yang tokohnya adalah Tamin Al-Khitan. Jadi untuk itu diplomasi Indonesia itu luar biasa, dengan PBB jalan, bilateral jalan, regional jalan, dan juga dengan total negara-negara yang awaknya itu disekap oleh Israel. Jadi ini adalah prestasi diplomasi yang luar biasa, dan tentunya menyita energi yang luar biasa. Di sinilah teruji kualitas diplomat Indonesia itu memang luar biasa. Terima kasih. Lalu dalam praktik hubungan internasionalnya sendiri, apakah pola diplomasi seperti ini lazim digunakan oleh negara-negara yang tidak memiliki hubungan resmi seperti Indonesia dan Israel? Kontak kita dengan Israel itu sangat langka ya. Sangat langka. Kita tidak memiliki hubungan diplomatik, kita memiliki jalur yang ketiga. Misalnya hubungan itu dilakukan oleh Kadin, Kamar Dagang dan Industri Indonesia, kemudian dilakukan juga oleh kalangan bisnis. Jadi bagaimanapun juga Israel itu perlu kita kenali dengan baik ya. Kalau tidak ada hubungan diplomatik langsung, ya tentunya bisa dilakukan lewat pihak ketiga, dan untuk itu kita berterima kasih sudah membina hubungan dengan Italia, Yordan, Mesir, dan Turki, karena mereka memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, dan lazim hubungan itu dilakukan oleh negara ketiga, tentunya dengan catatan ada kepercayaan penuh dari Indonesia kepada negara tersebut, kemudian negara tersebut bisa berlaku benar-benar adil, tidak mempermainkan kedekatan dengan Indonesia dan kedekatannya dengan Israel untuk istilahnya itu mencari manfaat
jangka pendek. Jadi tampaknya Indonesia sudah terbiasa dengan jalur ini dan tentunya kita juga terbantu dengan sistem media massa internasional yang sangat kritis. Jadi pergerakan flotila ini dari awal sampai penangkapan mereka itu benar-benar dimonitor oleh media massa internasional sehingga Israel tidak bisa mengelak ketika ditunjukkan titik-titik yang dimana mereka berperilaku bertentangan dengan hukum internasional. Jadi global sumut flotila tersebut titik-titik keberangkatannya itu sangat terukur dan juga apa muatan di kapal itu sangat terukur dan juga siapa yang berangkat tersebut juga sudah teridentifikasi dengan jelas. Jadi dalam kondisi seperti ini Israel serba salah dan akhirnya berpikir sebaiknya dideportasi saja semua itu walaupun mereka sudah diproses dengan penuh kekerasan di dalam negeri Israel sendiri. Kita kembali ke masalah BOP. Seberapa besar sebenarnya pengaruh posisi Indonesia sendiri di BOP sendiri untuk keberhasilan diplomasi kemanusiaan ini, Pak Reza, termasuk dalam upaya pemulangan WNI dalam kasus ini? Pada saat kita masuk ke BOP kan tujuan kita adalah mempercepat kemerdekaan Palestina, di mana di situ dinyatakan bahwa Palestina itu hendaknya merdeka. Tapi kalau secara teori, merdeka itu kan ada tahapan-tahapannya. Pertama, batas-batas wilayahnya harus jelas, kemudian penduduknya harus jelas, dan punya kemampuan memerintah, kemudian juga dari situ adanya pengakuan internasional. Yang dimiliki oleh Palestina hanya pengakuan internasional. Dan dalam hal kita berada di BOP, itu sudah suatu pertanda bahwa Indonesia ini benar-benar memperjuangkan Palestina tersebut. Kita memperjuangkannya di level PBB dan juga di level BOP, walaupun sementara BOP ini sedang tidak aktif karena tokohnya Amerika Serikat sedang terlibat dalam perang yang sangat dahsyat. Tapi dengan keberadaan kita di BOP itu menunjukkan bahwa kita benar-benar serius dalam memperjuangkan Palestina. Mungkin secara tidak langsung Amerika Serikat dan Israel melihat bahwa Indonesia ini adalah negara yang berpengaruh dan walaupun BOP itu belum aktif, tapi Indonesia itu reputasinya harus benar-benar diperhitungkan oleh Israel dan Amerika Serikat, sehingga hal ini berpengaruh secara tidak langsung untuk mempercepat proses sehingga anak-anak Indonesia tersebut tidak ditangani lebih lama dan tidak melalui prosedur pengadilan. Kalau sudah melalui prosedur pengadilan, maka Israel bisa saja melakukan tekanan kepada pemerintah Indonesia untuk memikirkan secara sungguh-sungguh hubungan bilateral, kemudian menekan media massa di mana mereka berada untuk mengubah tajuk-tajuk pemberitaannya dan juga bisa menekan perwakilan kita di Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk berperilaku koordinatif dengan Israel. Kemudian juga kalau Israel melakukan langkah-langkah seperti di atas, maka akan berdampak sangat besar kepada instabilitas Indonesia. Jadi saya pikir kita sudah kuat di PBB dan juga kita juga sudah membuat ancang-ancang di dalam Board of Peace dan ini yang harus dibukakan kepada publik. Apakah kita menggunakan jalur Board of Peace? Tapi secara teori keberadaan kita di Board of Peace ini mendukung reputasi Indonesia dalam menangani kasus yang sangat langka ini. Baik. Terima kasih. Pak Reza, ini terakhir dan singkat saja, apakah kasus ini dapat mempengaruhi strategi diplomasi Indonesia sendiri nanti ke depannya, khususnya dalam melindungi WNI di wilayah konflik atau negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia seperti Israel? Ada atau tidak ada hubungan diplomatik, saya pikir negara kita taat pada konstitusi, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan tumpah darah Indonesia, dan itu dimanapun warga negara Indonesia berada itu harus dilindungi dan diperjuangkan harkat hidupnya, karena dengan melakukan perlindungan tersebut, ini adalah juga benchmark bagi Kementerian Luar Negeri Indonesia dan juga merupakan bukti bahwa Indonesia adalah negara yang taat pada konstitusi. Dan untuk itu saya berharap kita banyak mendapatkan nilai tambah dari perjuangan kita kali ini, yakni suatu diplomasi membutuhkan kinerja yang luar biasa di dalam negeri, membutuhkan kekompakan antara negara dengan masyarakatnya, dan juga membutuhkan kekompakan negara dengan mitra-mitra diplomatiknya di seluruh dunia, termasuk dengan PBB itu sendiri. Baik Pak Reza, berarti kita juga tentu berharap pembebasan WNI ini juga menjadi pelajaran penting bahwa perlindungan warga negara tetap dapat diupayakan walaupun tidak melalui jalur diplomasi atau bahkan di tengah keterbatasan hubungan formal antar negara. Seperti itu ya Pak Reza ya. Terima kasih Pak Reza atas pandangannya dan terima kasih dan selamat beristirahat.